Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya Putri Alvina Julianti dengan nomor induk mahasiswa 9321097818 akan menjelaskan materi akidah akhlak. Ya, kalian semua tahu kan rukun iman dalam Islam itu ada berapa? Ada 6. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu rukun iman dalam Islam tersebut, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini merupakan suatu himpunan wahyu yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada para umat manusia sebagai pedoman hidup. Maka setiap muslim wajib untuk mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya mengenai 4 kitab ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kitab-kitab yang Allah turunkan selain 4 kitab ini, yaitu Allah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 18-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat pada kitab-kitab terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Ya, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang tadi tentang macam-macam kitab yang Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kalian masih ingat kan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Daud. Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman baginya dan umatnya. Ya, bila diartikan, Zabur ini diartikan secara bahasa yaitu Zabaro, Yazburu, Zubron. Yang artinya, kalian tahu? Yang artinya tulisan, kitab yang tertulis. Ya, Mazmur. Mazmur ini berisi sebanyak 150 nyanyian dan pujian atas segala nikmatnya, zikir, doa, nasihat, dan hikmah-hikmahnya. Kitab Zabur ini diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk yang lurus kepada umat-umat Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur sebagai kabar gembira kepada umat-umat di bumi ini, kepada orang-orang soleh. Dan kitab Zabur ini juga sebagai peringatan kepada manusia agar tidak ada alasan lain umat manusia untuk mengingkari adanya Allah SWT. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan pedoman kepadanya dan juga umat-umatnya. Bila diartikan dalam bahasa, ada sebuah bahasa Ibrani, Taurat ini diistilahkan sebagai Torah. Di dalam kitab Taurat ini ada 10 asas-asas perintah syariat dan perintah akidah atau dalam keyakinan. Ya, fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi umat Nabi Musa alaihissalam dan bagi Bani Israel agar beriman kepada Allah SWT. Selanjutnya, kitab yang ketiga, kalian masih ingat kan? Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Dan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum-kaum umat. Kitab Injil. Ya, Injil ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Yang artinya, kalian tahu? Ya, artinya itu adalah kabar gembira. Ya, bila diartikan dalam bahasa Arab, ini
sebuah kabar gembira kepada umat manusia bahwa akan ada kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir di bumi ini. Nabi Isa alaihissalam ini mengajarkan kitab Injil kepada umat-umatnya itu selama 3 tahun, yaitu pada saat itu selama 3 tahun. Pada saat itu Nabi Isa berumur 30 sampai 33 tahun. Ya, setelah itu Allah menyelamatkan Nabi Isa dari serangan dari kejaran kaum Yahudi untuk diangkat ke langit. Bila dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, bahwa kitab yang pertama, kitab Zabur, ditujukan untuk kitab Zabur itu berupa pujian-pujian. Kitab Taurat berupa mengisahkan Allah atau tentang akidah keyakinan kepada Allah, dan kitab Injil ini berupa tentang pembersihan jiwa raga dari kotoran dari nafsu duniawi. Ya, dari situ kalian paham, kalian bisa menulisnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bila diartikan secara bahasa, Al-Quran ini secara bahasa adalah bacaan. Artinya bacaan. Bila diartikan secara istilah, Al-Quran ini berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, di mana membacanya adalah bernilai ibadah. Kalian pasti juga tahu ada istilah hadis qudsi. Ya, hadis segala firman Allah ada berupa kitab Al-Quran dan juga hadis qudsi. Tetapi di sini berbeda. Perbedaan dari kedua firman Allah ini, bahwa Al-Quran isi dan redaksinya langsung dari Allah dan membacanya itu bernilai ibadah. Sedangkan hadis qudsi ini isinya dari Allah dan redaksinya berasal dari Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah mengenai isi dan kandungan dari Al-Quran. Yang pertama, isi dan pokok-pokok isi kandungan Al-Quran ini, yang pertama adalah mengenai tauhid. Jadi tauhid ini mengenai keesaan, untuk mengesahkan Allah. Ini adalah salah satu hal yang terpenting di dalam kandungan Al-Quran, yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mengenai ibadah. Di dalam ibadah adalah sebuah perbuatan di mana untuk mencapai ridha Allah, mencapai ridha. Yang ketiga adalah tentang janji dan ancaman. Janji dan ancaman ini adalah janji-janji untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga ancaman kepada orang-orang yang berbuat yang tidak baik. Yang keempat adalah di dalam Al-Quran ini membahas mengenai hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Yang terakhir adalah mengenai tentang sebuah tentang kisah-kisah dan riwayat-riwayat. Selanjutnya mengenai kelebihan Al-Quran ini. Al-Quran ini kelebihannya banyak sekali. Saya akan menyebutkan beberapa, yaitu yang pertama adalah Al-Quran ini terpelihara kemurnian dan juga keutuhannya. Yang kedua, Al-Quran ini bila dibaca bernilai ibadah. Yang ketiga, Al-Quran ini adalah penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan Al-Quran ini tentang bahasanya, dalam bahasanya dan juga redaksinya itu tidak ada tandingan. Dan yang terakhir saya sebutkan, Al-Quran ini adalah sebagai penawar hati pada kita umat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya atau kurangnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.